Hai, nama saya Novia Kristiani Tampu Bolon dengan NIM 72131141010. Di sini saya akan membuat video menjawab beberapa pertanyaan soal UTS dengan mata kuliah perencanaan pembangunan. Adapun beberapa pertanyaannya, yang pertama yaitu kemukakan secara jelas pentingnya suatu perencanaan dalam pembangunan dan kemukakan juga secara jelas kegiatan-kegiatan dalam suatu perencanaan. Nah, adapun jawaban yang dapat saya berikan yaitu perencanaan adalah salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan dan merupakan hal yang paling penting. Hal ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalkan potensi risiko. Adapun beberapa alasan mengapa perencanaan penting dalam proses pembangunan, yaitu yang pertama, arah dan tujuan. Dalam hal ini, perencanaan membantu menentukan tujuan dan arah pengembangan. Tanpa rencana yang jelas, proyek-proyek pembangunan berisiko kehilangan fokus dan tujuan menjadi tidak jelas. Yang kedua, ada efisiensi sumber daya. Dalam hal ini, perencanaan memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, yang termasuk anggaran, tenaga kerja, dan material, dan dengan perencanaan yang tepat, sumber daya dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, ada koordinasi dan kerjasama. Dalam hal ini, perencanaan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan. Hal ini memungkinkan terjadinya koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Dan yang keempat, ada mengukur kemajuan. Dalam hal ini, perencanaan membantu mengukur kemajuan suatu proyek pembangunan dengan tujuan dan indikator yang jelas. Kita dapat mengukur sejauh mana proyek tersebut telah berkembang. Dan yang kelima, ada manajemen risiko. Dalam perencanaan ini, risiko-risiko potensial diidentifikasi dan langkah-langkah untuk menguranginya dirancang. Ini membantu dalam menghindari gangguan besar seperti proses pembangunan. Yang keenam, ada memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, perencanaan yang baik memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diperhitungkan. Hal ini memungkinkan proyek pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan rencana pengembangan dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan ruang lingkup proyek. Namun, secara umum mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang dalam rencana pengembangan proyek. Pengembangan ini melibatkan analisis situasi dan pemahaman konteks. Yang kedua, ada penetapan tujuan. Dalam hal ini, identifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui proyek pembangunan. Tujuan harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Yang ketiga, ada analisis pemangku kepentingan. Identifikasi dan analisis seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Yang keempat, ada pilih strategi. Dalam hal ini, pilih strategi atau pendekatan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada menyiapkan rencana aksi. Dalam hal ini, merancang rencana aksi termasuk jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keenam, ada implementasi. Hal ini melaksanakan rencana aksi yang telah disiapkan, termasuk pengembangan, pelatihan, atau aktivitas terkait lainnya. Yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi. Memantau kemajuan proyek, mengukur pencapaian tujuan, dan mengevaluasi kinerja proyek secara berkala. Yang ke-8, ada koreksi dan penyempurnaan. Apabila diperlukan melakukan koreksi dan perbaikan berdasarkan hasil, monitoring, dan evaluasi. Dan yang ke-9, ada pelaporan dan komunikasi. Dalam hal ini, melaporkan kemajuan kepada pemangku kepentingan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak proyek. Perencanaan yang bijaksana dan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan proyek pembangunan dan melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, analisis dan adaptasi yang cermat berdasarkan perubahan konteks atau kebutuhan masyarakat. Dan kita masuk kepada soal yang kedua, yang dimana pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, beserta uraikan lembaga-lembaga yang berperan dan terkait dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut. Adapun jawaban yang dapat saya berikan yaitu, penyusunan rencana pembangunan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan melibatkan berbagai lembaga di tingkat pusat dan daerah. Berikut adalah tahapan penyusunan rencana pembangunan dan lembaga-lembaga yang berperan. Yang pertama, ada dari tingkat pusat. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan nasional atau RPJMN. Lembaga yang terkait adalah Kementerian PPN atau Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang terkandung yaitu, pertama, pembentukan visi dan misi dan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, ada analisis situasi dan tantangan pembangunan. Yang ketiga, ada penetapan arah kebijakan pembangunan. Dan yang keempat, ada penyusunan RPJMN sebagai dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Yang kedua ada pembahasan dan persetujuan RPJMN. Lembaga yang terkait yaitu seperti Presiden, Kabinet, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun tahapan-tahapan yang terkandung yaitu RPJMN diajukan kepada Presiden. Yang kedua RPJMN disusun dalam bentuk rancangan awal RPJMN atau RARPJMN. Dan yang ketiga ada RARPJMN dibahas dan disepakati dalam rapat Kabinet. Dan yang keempat ada RARPJMN disampaikan ke DPR untuk melakukan persetujuan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan RPJMN. Lembaga yang terkait adalah kementerian atau kementerian lembaga non-kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan. Dan selanjutnya ada dari tingkat daerah. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan daerah atau RPJPD. Lembaga yang terkait adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, analisis kebijakan nasional dan RPJMN. Yang kedua, pembentukan visi dan misi daerah. Yang ketiga, penyusunan RPJPD sebagai dokumen rencana pembangunan daerah. Dan selanjutnya yang kedua adalah pembahasan dan persetujuan RPJPD. Dalam hal ini lembaga yang terkait adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Adapun tahapan-tahapannya yang pertama, RPJPD diajukan kepada DPRD daerah. Yang kedua, RPJPD dibahas dalam rapat-rapat DPRD. Yang ketiga, RPJPD disetujui oleh DPRD daerah. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan RPJPD. Lembaga yang terkait adalah SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan program dan proyek pembangunan sesuai dengan RPJPD. Dan yang keempat ada penyusunan rencana pembangunan lainnya. Dalam hal ini lembaga yang terkait yaitu BAPEDA dan SKPD. Selain RPJPD, daerah juga dapat menyusun rencana-rencana lainnya seperti Renja atau rencana kerja, SKPD dan RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah. Dan yang kelima ada pelaporan dan evaluasi. Dalam hal ini lembaga yang terkait adalah BAPEDA dan Inspektorat Daerah. Pelaporan kemajuan pelaksanaan program dan proyek pembangunan kepada DPRD dan evaluasi hasil pembangunan. Penting untuk diketahui bahwa proses penyusunan rencana pembangunan di Indonesia melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pembahasan dan perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, peran lembaga dan koordinasi antara tingkat pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien. Nah, soal yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam proses perencanaan pembangunan dan uraikan dengan disertai contoh. Nah, ada pun jawaban yang dapat saya berikan yaitu yang pertama ada beberapa tahap dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah tahap perencanaan adalah penyusunan rencana. Contohnya ini yaitu seperti tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama ada penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Dan yang kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Yang ketiga ada melibatkan masyarakat atau stakeholders dan menyelaraskan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang keempat ada penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Dan adapun tahap selanjutnya yaitu penetapan rencana. Dalam hal ini, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Adapun seperti contoh yaitu rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah yang ditetapkan sebagai undang-undang, peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah yang ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional atau daerah yang ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Dan yang ketiga adalah tahap pengendalian. Pelaksanaan rencana tujuan pengendalian. Dalam hal ini adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian dalam pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian atau lembaga ataupun satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, menteri atau kepala BAPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan. Dalam hal ini harus sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan selanjutnya ada tentang tahap evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi pelaksanaan perencanaan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Nah, kita masuk ke dalam soal yang keempat, yaitu jelaskan apa yang diketahui tentang RPJPD, RPJMD, dan Renstra serta keterkaitannya. Adapun keterkaitan antara
RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renstra atau Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang digunakan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Ketiganya memiliki peran berbeda dan keterkaitan yang erat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun penjelasan mengenai RPJPD, yaitu RPJPD ini adalah dokumen perencanaan yang mencakup visi pembangunan daerah dan menetapkan arah pembangunan jangka panjang, biasanya 20-25 tahun dalam suatu daerah. RPJPD menguraikan tujuan jangka panjang, kebijakan strategis, dan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, dokumen ini dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat. Dan mengenai RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah RPJMD ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan turunan dari RPJPD. Ini mencakup perencanaan jangka menengah atau biasanya 5 tahun. Yang lebih spesifiknya, RPJMD ini menguraikan program-program dan proyek-proyek perkembangan yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD. Nah, dokumen ini dihasilkan oleh kepala daerah atau bupati, wali kota, dan disusun bersama dengan Bapeda. Dan yang ketiga ada Renstra atau rencana strategis. Renstra adalah dokumen yang lebih detail dan operasional yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dan program dalam RPJMD. Renstra biasanya memiliki rentang waktu 5 tahun dan berisi rencana taktis dan aksi yang akan diambil oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk mendukung pencapaian program-program dalam RPJMD. Renstra dihasilkan oleh masing-masing SKPD dengan arahan dan panduan dari kepala daerah dan Bapeda. Adapun keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut ialah sebagai berikut. RPJPD menciptakan pandangan jangka panjang yang strategis untuk daerah. Ini menentukan visi misi dan tujuan jangka panjang yang menjadi dasar untuk RPJMD. Nah, sedangkan RPJMD berfungsi sebagai perpanjangan RPJPD dalam jangka menengah dan merinci program-program dalam proyek-proyek yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan jangka panjang. RPJMD harus sejalan dengan arah dan kebijakan strategis yang tercantum di dalam RPJPD. Dan Renstra adalah dokumen yang lebih operasional dan menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai program-program dalam RPJMD. Renstra harus selaras dengan RPJMD sehingga tindakan yang diambil oleh masing-masing SKPD sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah dan panjang. Keterkaitan yang kuat antara ketiga dokumen ini membantu memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Ini juga memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kemajuan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sekian dari yang pemaparan dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.